So ini Calmers gitu ya, tipe-tipe toxic parents yang kita kenal gitu. Yang kita bisa relate. Mungkin bukan orang tua kita, mungkin kayak ada tante kita, kayak dia tuh ketika kalian tadi dengar. Aku akan jelaskan lebih lanjut gitu. Ini ada penjelasannya di ini poster terpopuler Calm sejauh ini. Like-nya sekarang nih aku lagi buka 27 ribuan like. Ini like terbanyaknya Instagram Calm sejauh ini. Wih, keren banget dong. Kita mulai dengan si papanya Cinderella tadi ya, dari kiri ke kanan nih pembahasannya. Belum siap atau busy lah tadi kalau dia ya, busy. Belum siapnya mungkin di sisi dia belum siap kehilangan istrinya, lalu dia tidak siap mengurus anaknya sendiri somehow ya gitu. Tapi definitely he's busy. Kenapa orang yang busy ini tergolong toxic parents gitu? Karena dia melukai anak gitu ya, melukai batinnya. Ini nggak ada luka fisik di sini ya. Melukai batinnya dengan PHP paling sering nih. PHP tuh misalnya papa liburan yuk atau mama liburan yuk. Oh ya nanti gitu. Atau kalaupun belum nyampe liburan, masih yang kegiatan sehari-hari nih di ruangan waktu kalian kecil kalian bisa inget-inget, mungkin kalian pengen ngajak papa mamanya main atau pengen nunjukin sesuatu ke orang tua kalian, terus mereka kayak maybe they're busy on the phone gitu ya, literally busy ya pokoknya. Oh ya nanti sama mbak aja. Wah itu juga kalimat yang paling sering keluar. Sama sus aja, sama mbak aja gitu. Sesederhana itu bisa melukai anak gitu. Ya. Orang-orang kayak gini itu sayang sama anaknya gitu ya. So far belum ada nih yang nanti paling ada sih salah satu yang kayaknya nggak ada sayangnya sebenarnya, tapi sayang sama anak, tapi kok nggak menunjukkan gitu ya. Bilangnya anak tuh penting gitu ya, tapi yang tampil adalah dia lebih mementingkan hal lain gitu. Makanya anaknya bingung. Jadi, am I important or not to you? Gitu ya. Terus, yang bucin ke anak tadi kan, lo kan bagus nih, ngasih segala cinta dan kasih sayang Betul. Bunda lewat, ya dipeluk-peluk banget, bisa, pokoknya cinta banget gitu ya. Why is this bad gitu? Why is this toxic parenting gitu? Karena semua anak gitu, semua orang kita kan ya ini kita anak, mau orang tua kita masih hidup ataupun sudah meninggal, kita adalah anak yang sudah dewasa gitu ya. Kita semua punya language of love kalau Calmers belum pernah dengar gitu. Kita punya cara kita disayangi, pengen disayangi sama cara kita suka menyayangi orang gitu. Dan kalau nggak pas, yaitu si papa mamanya pikir belanjain aja kayak si Aladin tadi ya, si Sultan, Jasmine. belanjain aja semuanya supaya ini aku kan menunjukkan cintaku pada anakku gitu. Kalau nggak pas, anak tidak akan merasa dicintai justru. Malah sayang duit ya kasarnya ya, miss gitu. Message-nya nggak dapat. Message-nya adalah I love you my daughter or I love you my son dengan barang-barang ini, tapi atau dengan itu over loving gitu ya, perhatiannya banyak banget gitu. Ditempelin terus, whatever you want, you are my world gitu ya. Anaknya malah kayak nggak ya, kalau itu bukan bahasa kasihnya gitu ya, nggak pas dan kayak apaan sih nih, nggak, I don't feel loved gitu, I feel suffocated bahkan gitu. So ya ini biasanya nanti kalau udah gede kan si orang tuanya memberi terus gitu ya. Padahal nggak tentu yang dibutuhkan anak. Jadi yang dia berikan adalah mungkin keinginan anak diberi. Jadi anaknya minta belanja apa, dikasih. Mau ke konser apa, 5 juta tiketnya, kasih gitu misalnya. Atau aku mau beli game PS terbaru, mau beli, selalu langsung dibeliin tanpa ada babi bu gitu ya. Itu kan belum tentu kebutuhan anak gitu, tapi keinginannya sih. Dan dikasih, nanti si orang tua macam ini, yang bucin ini, waktu dia sudah tua nanti, dia akan banyak kecewa, karena anak lama-lama mandiri ya. Waktu mandiri udah nggak lagi minta-minta mungkin sama orang tuanya, gitu. Lalu dia kecewa, jadi aku udah nggak dibutuhkan lagi ya, gitu. Bahkan bisa sampai menilai anaknya durhaka, karena nggak lagi berterima kasih ke orang tuanya, atau tidak membalas, dalam tanda kutip, tidak membalas kasih sayang yang sudah diberikan selama ini.
Betul. Terus bebas lepas gitu. Yang kayak apa tuh? Ini tuh yang ya udah terserah lah intinya gitu. Di rumah mungkin nggak ada peraturan, pulang terserah jam berapa aja. Pacaran boleh terserah. Pacaran umur berapa aja boleh. Bawa pergi nginep ke rumah temen anytime anywhere, walaupun nggak ada orang tuanya di rumahnya boleh aja. Ini yang mungkin sebagai anak dari orang tua bebas lepas gitu ya, seems like fun, especially kalau di umur remaja dibebas lepasinnya ya gitu. Seems like fun, enak orang tua gue nggak nyari-nyari gue, bebas gitu ya. But actually that is a toxic type of parenting, karena ini orang tua yang nggak kenal anaknya itu temennya siapa. Sayang ini juga nih, sama ini juga sayang sama anaknya, tapi dia pikir sayang itu adalah caranya dengan nggak usah bilang enggak. Iyain aja semua. Mirip-mirip sama si bucin, tapi si bebas lepas nggak over loving gitu. Dia cuma ya lepas aja terserah lu gitu. Pelaku kekerasan itu yang paling menurut aku ya ada beberapa tipe nih. Kekerasan tuh ada verbal, fisik, sama seksual. Yang paling toksik sih menurut aku ya kekerasan seksual ya. Itu udah jelas lah, kita nggak usah bertanya itu toksik apa enggak. Toksik lah gitu. Kekerasan verbal itu nggak harus selalu membentak gitu ya, nggak harus selalu suaranya sakit di telinga, tapi merendahkan, menghina, bahkan kode-kode dikit, mempermalukan, apalagi itu udah termasuk kekerasan verbal. Kekerasan fisik tentunya ya mungkin paling parah dalam tanda kutip ya, mukul atau nendang gitu ya, tapi sekecil nyubit, mukulnya pakai benda sesuatu, dan nepok yang bukan tepokan sayang gitu ya, itu adalah kekerasan fisik. Yang terakhir, yang overprotective nih gitu ya, ini yang opposite-nya si bebas lepas sih intinya gitu. Ini peraturannya 1000 gitu ya, di rumah tuh peraturannya banyak bener, ini itu nggak ada yang boleh, tentunya dengan cinta, atas nama cinta lah semuanya ya, kalau orang tua mah. I have to protect my kid at all cost gitu. Calm, konseling tanpa batas.